Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai sintesis nanopartikel teman-teman ya, nanopartikel dengan menggunakan metode fisika dulu deh di sini ya. Ini adalah overview atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan seperti biasa, kemudian ada beberapa metode yang digunakan dalam sintesis nanopartikel, terutama menggunakan metode fisika. Yang pertama itu adalah metode mechanical milling ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode sputtering, yang ketiga adalah metode laser pirolisis, dan yang keempat adalah metode yang paling sering digunakan nih, yaitu adalah laser ablation ya. Di samping dari eh, selain laser juga ada mechanical milling yang paling sering digunakan gitu. Ini adalah pendahuluan terlebih dahulu. Jadi umumnya teman-teman, untuk sintesis metode fisika, sintesis nanopartikel sorry, nanopartikel metode fisika itu biasanya dilakukan secara top down ya, atau dari partikel-partikel yang besar ya, nanti menjadi partikel-partikel yang kecil yang biasa kita sebut sebagai nanopartikel ya. Serta biasanya untuk sintesis metode fisika ini dia membutuhkan energi yang besar, karena kalau kita lihat dari beberapa judulnya tadi ya, beberapa metodenya, itu baik untuk mechanical milling dia menggunakan energi kinetik ya teman-teman ya, energi kinetik, karena menggunakan bola-bola, nanti bola-bola yang digunakan untuk menggerus si material besar menjadi material kecil yang disebut nanopartikel. Kemudian sputtering itu menggunakan energi listrik ya. Dan juga laser pyrolysis dan juga laser ablation dia menggunakan energi laser, yang kita ketahui bahwa energi laser ini dia membutuhkan energi yang besar ya di situ ya. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari metode yang pertama, yaitu adalah metode mechanical milling. Nah, pada metode mechanical milling ini ya, umumnya proses pembuatan nanopartikel dia menggunakan suatu bola teman-teman, yang disebut juga bola mil namanya. Nah, biasanya ada 3 bola yang biasa digunakan. Yang pertama adalah jenis bola attritor, shaker, dan juga planetary di situ. Nah, di sini ada gambarnya. Ini adalah jenis bola yang attritor, di mana nanti ketika suatu material besar itu melewati bola ini, maka bola ini akan menggerus material tersebut menjadi material yang lebih kecil lagi, atau nanti hasil akhirnya adalah nanopartikel seperti itu teman-teman ya. Ini contohnya ketika ada material besar dia digerus menjadi material kecil di sini. Nah, tentu saja ketika menggunakan metode ini, itu pergerakan bolanya itu membutuhkan energi yang besar teman-teman, dan juga bahan-bahan yang cukup kuat di situ untuk menggerus partikel-partikel besar tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah metode sputtering ya. Nah, pada metode sputtering itu di sini logam target itu bisa kita tembakan atau kita bombardir ya. Dibombardir atau ditembakkan dengan menggunakan ion gas bermuatan. Biasanya ion gas bermuatan ini itu adalah gas mulia untuk menghasilkan nanopartikel. Di sini kita bisa lihat ada anoda dan katoda, ini berarti suatu chamber ya teman-teman, suatu chamber sputtering. Nanti di sini ada logam targetnya. Contohnya kita di sini mau membuat nanopartikel emas ya, AU target. Nah, nanti si AU target ini itu akan ditembakkan dengan menggunakan gas bermuatan. Di sini gas bermuatannya adalah gas argon yang bermuatan positif berarti di sini ya. Nanti ketika dia ditembakkan, maka si AU target ini ada yang lepas nih teman-teman, ada yang lepas dengan ukuran nanopartikel, nanti bisa ditampung ke dalam suatu pelarut di sini ya. Di sini si penelitinya itu menggunakan, ini beda-beda ya, tapi di sini penelitinya dia itu menggunakan suatu pelarut, yaitu adalah PEG, polyethylene glycol situ, untuk menampung si nanopartikel AU. Jadi nanti nanopartikel itu berada dalam fase cairan teman-teman, atau koloidnya itu berada dalam fase cairan berarti ya, gitu. Jadi tadi ada dua, yang pertama adalah mechanical milling, yang kedua itu adalah metode sputtering ya. Terus yang ketiga dan keempat itu adalah dengan metode laser. Kita bicara dulu metode laser ablation. Di sini metode lasernya itu sama untuk membuat nanopartikel juga, atau sintesis nanopartikel, di mana pembuatan nanopartikel metode laser ini, metode laser ablation terutama nih, itu dapat dilakukan secara in situ di situ ya. Dan terbentuk nanokoloid. Contohnya di sini ada laser sebagai
energi untuk menembak ya, menembak lasernya. Di sini sumber lasernya. Kemudian dia ada ini sebenarnya ini ya supaya lebih tertarget aja, ada kaca dan juga ada lensa fokus ya. Dan nanti laser itu akan menembak suatu target logam, biasanya logamnya bisa emas, bisa perak seperti itu, dalam suatu fase cairan di sini ya. Ini kalau kita ambil fase cairan di sini ya. Nah, nanti ketika dia si laser itu menembak atau membombardir si logam target, dia itu maka akan lepas nih masing-masing nih logam targetnya. Langsung terbentuk kondensasi di situ di dalam fase cairan itu, maka akan terbentuk suatu nanopartikel dalam fase cairan. Makanya tadi bisa dibilang secara in situ di situ ya. Nah, jadi ketika ada laser menembak ke dalam target dan terjadi kondensasi di situ, nanti kondensasinya terjadi nukleasi, dan supaya dia lebih stabil biasanya nanti di dalam fase cairan ini ada penstabil, contoh tadi bisa polyethylene glycol dan lain-lain teman-teman, seperti itu ya. Jadi tadi ada mechanical milling, kemudian sputtering, ada metode laser, nanti ada selanjutnya metode laser yang lainnya ya, yaitu ini contohnya nih. Jadi selain tadi kita bisa menggunakan cairan sebagai fase pendispersinya ya, langsung tertampung di cairan. Nah, kalau dia misalnya nggak ada cairan atau tidak ada cairan di situ, berarti dia dalam fase gas di situ. Berarti padat dalam atau koloid dalam gas teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah metode laser pirolisis teman-teman. Nah, jadi selain tadi ada metode laser ablation ya, dengan menggunakan penembakan laser. Nah, pada metode laser pirolisis ini biasanya digunakan untuk membuat material-material karbida ya. Contohnya adalah Si, silikon karbida, lain-lain seperti itu ya. Dimana si prekursornya ini kalau tadi itu dalam bentuk padatan berarti ya untuk yang metode laser ablation. Kalau metode laser pirolisis dia dalam bentuk gas ya. Nah, nanti gas ini itu dialirkan dengan gas pembawanya, kemudian dia ditembakkan dengan menggunakan laser juga nih di sini nih. Baru nanti terbentuk nanopartikel yang akhirnya dapat ditampung ke dalam kolektornya di sini. Ada kolektor sampelnya di situ ya. Nanti bisa dihasilkan nanopartikel di situ. Jadi bedanya kalau misalnya dia di laser ablation dalam bentuk padatan prekursornya, biasanya adalah prekursor logam ya. Tapi kalau dalam metode laser pirolisis dia menggunakan prekursor berupa gas ya teman-teman, fasenya seperti itu. Ini juga adalah referensi yang gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.